فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita telah selesai dari al-mabni al-dhamm yang dicontohkan oleh Ibnu Hisham Abu Ahmad. Qablu wa ba'du. Qablu wa ba'du mabni al-dhamm dengan beberapa syarat. Apa saja? Indahnya Abu Sa'id. Harus yang dia mabni al-dhamm. Maqtu' apa? Anil idhafah. Hendaknya dia terputus dari idhafah. Yang pertama, yang kedua. Syarat yang kedua, man disebut idhafah. Niatkan tetap. Ya, ini apa? Wa nuya makna. Tayyib. Dan diniatkan makna idhofah. Di sana ada 3 kondisi yang lain yang di-i'rab dengan i'rab apa? Dzarf, ya, mansub ala dzarfiyah atau majrurun bimin. Dan di antara asma mabniyah juga yang disebutkan oleh Ibnu Hisham selain qablu wa ba'du apa? Baik. Al-jihatu sid seperti al-jihatu sid yaitu apa? Amam, wara. Baik. Di situ juga sama ikhwan fillah perinciannya. Naam. Sebagaimana dalam qablu wa ba'du. Dan terakhir kemarin kita baca faidah dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kritikan beliau terhadap pendapat sebagian ahli lughah bahwasanya wara'a datang bermakna amamah. Beliau tegaskan tidak bisa. Wara'a bermakna amamah. Walaupun ikhwan fillah zahir yang mudah untuk kita memahaminya. Sebagaimana dalam ayat juga. Amma safinah fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha fa kana wara'ahum malikun. Yang dimaksud adalah yang di depannya. Ini semuanya sepakat alhamdulillah bahwasanya yang dimaksud di depannya. Cuman Ibnu Qayyim ingin menegaskan dari sisi lughawi bahwasanya wara'a tidak bisa dimaknakan amama. Wara'a di antara maknanya adalah apa? Ba'd. Ya ba'da atau ba'du kalau terputus dari itu. Sehingga dibawa kepada apa? Setelahnya. Dari sisi apa? Ketika mereka kembali ya tetap akan menemui malik tersebut. Tapi ini ada syai' min at-takalluf ikhwan fillah. Wallahu ta'ala alam apa yang disebutkan ahli lughah itu lebih mudah. Bahwasanya di sana memang ada asma al-adad, isim yang memiliki apa makna berkebalikan. Wara'a bisa bermakna khalfa dan bisa bermakna amama. Barakallahu fiikum. Kita masuk pada poin yang berikutnya atau jenis mabni yang keempat. Al-mabni 'ala sukun. Qala rahimahullah walamma faragtu min dzikril mabni 'ala dhamm dzakartu al-mabni 'ala sukun. Wa mathaltuhu biman wa kam.
taqulu ja'ani man qama wa ra'aitu man qama wa marartu biman qama. Fatajidu man mulazimatan lisukuni fil ahwali thalathah. Nah, ini semuanya jelas, ya kan? Perhatikan man. Nah, kita dapati tetap terus. Nah, dalam kondisi apa? Sukun akhirnya. Padahal awamil berbeda-beda. Wa kadza taqulu kam maluk wa kam abdan malakta wa bi kam dirhamin ishtaraita. Fakam fil mithalil awal fi mawdi'i raf'in bil ibtida'i 'inda sibawain wa 'ala al-khabariyah 'inda al-akhfash wa fi tsani fi mawdi'i nasbin 'ala al-maf'uliyah bil fi'li alladhi ba'daha wa fi tsalits fi mawdi'i khafdin bil ba'i wa hiya sakinatun fil ahwali tsalatsati kama tara. Nah, dan telah kita lewati alhamdulillah bahwasanya mabni 'ala sukun merupakan apa? Asal. Naam, dari binanya isim. Terjatuhkan di sini dengan man serta kam. Tayyib. Lalu kenapa mabni dari isim-isim ini? Nah, kita lihat catatan yang ketiga, catatan kaki ketiga. Iqra Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Buniyat min li syabah Buniyat min Buniyat man Baik. Buniyat man li syabahima bil harfi fil wad'i fima idza kanat nakiratan mausufatan. Nah, berarti apa? Syabah man itu apa? Syabahul wad'i. Kenapa? Karena apa? Wada' dari huruf kan apa? Satu huruf atau dua huruf. Dan di sini man terdiri dari hanya dua huruf. Au fihi wa fil ma'na fima idza kanat syartiyatan au istifhamiyatan. Au fihi wa fil iftiqari fima idza kanat mausulatan. Nah, karena man ikhwanifillah termasuk di antara isim yang memiliki banyak wajah. Nah, banyak wajah. Tayyib. Apabila dia itu nakirah mausufah, maka penyerupaannya dengan isim dari siapa? Dengan huruf dari isi wada'. Tayyib. Adapun kalau dia itu syartiyah atau istifhamiyah, maka dari isi makna. Sedangkan kalau dia itu mausul, maka dia syabah dari sisi iftikar. Karena mausul tidak bisa dia berdiri sendiri. Mesti butuh kepada apa? Butuh kepada silah. Nah. Wa buniyat kam li syabahima bil harfi fil wad'i wal ma'na. Syabahiha. Fi syabahiha bil harfi fil wad'i wal ma'na. Fa idza kanat istifhaman fa hiya tushbihu hamzatal istifhami fil ma'na. Wa idza kanat khabariyatan fa hiya tushbihu fil ma'na rubba fi ifadati taksir. Nah, kam juga memiliki beberapa wajah. Nah, dia mabni dikarenakan apa? Syabahul wad'i wal ma'na. Tayyib. Apabila istifham maka apa? Dia memiliki hamzah menyerupai hamzah istifham, berarti ini syabah fil ma'na. Tayyib. Apabila dia itu kam khabariyah, maka dia menyerupai apa? Rubba dari si makna juga. Tayyib, dari si makna. Rubba harf. Tayyib, yang memberikan makna takthir. Tayyib. Ba'da Man tahtamilu an takuna mausulatan. Nah, sekarang di i'rab apa? Ja'ani man qama. Ja'ani man qama. Man di sini dikatakan oleh Syekh apa? Tahtamilu an takuna mausula. Ja'ani man qama, berarti ja'ani alladzi qama. Terus Au nakiratan mausufatan ay syakhsun
قام وكونها موصولة أولى لأنه الشائع الكثير في أمثال هذا التركيب ولأن الكسائي زعم أنه لا يجوز أن تكون في نحو هذا التركيب مما لا يخص النكرات نكرة موصوفة وكأنه رحمه الله تعالى أشار إلى ما ذكرنا من تقديم احتمال كونها موصولة على احتمال كونها نكرة موصوفة. Nah, jadi ihtimal kuat bahwasanya ja'ani man qama, man di sini mausulah. Berarti i'rabnya bagaimana? I'rab Abdul Malik. Ja'ani man qama ja'a fi'lun madin mabni 'ala al-fathi lam min al-i'rab mamnun bi qiyah ya tamir kasir mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi ismul mausulah Ismul mausul mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il qama fi'lun madin mabni al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab wa fa'iluhu dhamir mustatir jawazan taqdiruhu huwa wa jumlatun min al-fi'li wa fa'ilihi silatul mausul la mahalla lahu min al-i'rab. Nah, qama jumlah ya la mahalla lahu min al-i'rab silah mausul. Tayyib, santai. Ja'ani man qama. Jadi man di sini na'am mausulah. Dan ini lebih kuat, kenapa? Karena ini dikatakan asy-syai' al-katsir fi amsali hadza tarkib. Ini yang lebih tersebar, lebih banyak penggunaan untuk tarkib yang seperti ini. Daripada apa? Dikatakan sebagai apa? Nakirah mausufah. Tayyib, nakirah mausufah. Bahkan apa? Kisai akhanifillah menganggap tidak boleh. Naam, untuk pada yang semisal tarkib ini yang untuk dikatakan itu nakirah mausufah. Kemudian ra'aitu man qama. Arif ya Abdullah. Ra'aitu man qama. Ra'aitu fi'il madin mabni 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Kenapa mabni 'ala sukun? Ra'aitu ra'a fi'lun madhi mabniun 'ala sukun. Kenapa? Litisali bi dhamir mutaharrikin. Naam, litisali bi dhamir raf'in mutaharrik. Wata dhamir muttasil. Naam. Taqdiruhu anna. Mabniun. Dia enggak alam dhamir taqdiruhu anna. Dia enggak muqaddar, dia dhamir dhahir di situ. Dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm. Terus fi mahalli raf'in. Naam. Isim mausul. Mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin mansubun. Mahalli nasbin maf'ulun bi. Baik. Qama fi'lun madin mabniun 'ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Baik. Wa fa'iluhu dhamirun mustaqir taqdiruhu huwa. Nah, wal jumlah fa'il fi'il fa'il la mahalla lahu min al-i'rab. Kenapa? Silah mausul. Baik. Wa marartu biman qama. Nah, hari bisurah. Zakaria. Marartu biman qama. Marartu fi'il madhi mabniun 'ala sukun litisalihi bi dhamir mutaharrik la mahalla lahu min al-i'rab wa ta
موصول مبني على الضم في محل رفع فاعل. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. من اسم موصول مبني على السكون في محل جر من Fi mahali jarrin mana min? Bilba. Baik. Walamatu jarrihi as-sukun. Man ism mawsul mabni ala sukun bilba. Mabniun ala sukun bilba. Tadi sudah betul kok. Man ismun mawsulun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin bilba. Qama fi'lun madin mabniun ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu huwa. Terus Wa jumlatun fi'liyatun la mahalla laha min al-i'rab li'annahu sifatun mawsul. Baik. Nah, pada contoh-contoh ini yang kau dapati man mulazimatan lisukun fil ahwali thalathah, ya, senantiasa menetapi sukun. Ini untuk contoh man. Wa kadza taqulu kam maluk. Nah, kam maluk. Bahasa Sa'id dibaca. Maluk. Untuk robukan ismu istifham mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada ala ra'i sibawai. Berarti sibawai berarti di sini ada khilaf ikhwan fillah mengenai kam. Nah, kam di sini isim istifham mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Baik. Menurut apa? Menurut pendapat Sibawai. Yang nanti akan diperjelas dalam perkataan Ibnu Hisham. Terus Maluka khabar marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf wal kaf dhamir muttasilun mabniun ala fathi fi mahalli jarrin bil mudhaf wa kam ala ra'il akhfash khabar muqaddam wal maluka mubtada muakhkhar. Nah, mana yang biasa dipakai ini? Pendapat Sibawai atau pendapat Akhfash dalam pengiraban? Akhfash. Nah, dan ini lebih mudah ya Khanifillah. Ketika seorang bertanya, kam maluk? Kam maluk? Biasanya ya kam ini fi mahali raf'in khabar muqaddam, kemudian maluk fi mubtada muakhkhar. Untuk mengetahuinya tinggal diambil dari jawaban. Untuk mengetahui kedudukan isim istifham yang mabni, kedudukannya dalam i'rab apa, ya tinggal dibalik. Misalnya kam maluk, seorang tentunya akan menjawab mali apa misalnya. Taib mali asyratu alaf. Berarti mali sebagai mubtada ya kan? Kemudian yang dipertanyakan di sini khabar, berarti kam itu sebagai khabar muqaddam. Jadi ra'yul akhfash di sini lebih kuat dan itu yang lebih banyak digunakan oleh para peng'irab. Terus wa kam 'abdan malakta. Ahmad. Kam isim istifham fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Abdan tamyiz bikam malakta fa'il. Apa? Fi'il wa fa'il di i'rab lengkap malakta. Dia fi'il wa fa'il tapi di i'rab secara lengkap. Malakta fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Ini ala sukun. Isalihi bidhamiri raf'in fa'il. Taib. Terus dhamirun muttasilun mabniun al fathi fi mahalli raf'in fa'il. Santa.
Kam abdan malakta. Berapa budak yang kau miliki. Tapi berarti kam di sini isim istifham fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, kenapa? Ini karena jadi dipukul rata saja, dalam artian kaidahnya serempak. Baik pada kam maluk atau seperti ini, kam abdan malakta. Kan kalau pakai kaidah tadi yang dipakai oleh Akhfash ketika ditanya kam abdan malakta, yakni malaktu misalnya berapa? Ya kan? Malaktu abdain misalnya. Berarti apa? Abdan ini sebagai maf'ulun bi. Berarti kam yang bertanya tentang jumlah ini ya dia kedudukan sebagai maf'ulun bi. Nah, ini lebih mudah kan? Nah, kam abdan malakta berarti kam ya isim istifham fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Kemudian abdan tamyiz. Nah, mansub. Apa yang menasabkan tamyiz? Nah, jangan sampai lupa. Dalam awamil. Yang menasabkan tamyiz jelas dia amil makna atau amil lafzi? Amil makna. Amil lafzi ya. Jelas amil lafzi. Taib. Maka khilaf yang menasabkan itu apa? Apakah fi'il atau jumlah sebelumnya atau kamnya di sini? Nah, itu dipercaya lagi. Dilihat tentang apa amil yang menasabkan tamyiz. Karena kita sudah belajar. Yang jelas, tamyiz ya mesti apa? Mansub. Terus di sana tentang tamyiz perincian panjang ya kan dalam awamil, maka dilihat kembali. Terus wabikam dirhamin ishtaraita. Bikam dirhamin ishtaraita. Nah, baca. Bikam ba harfu jar. Kam isim istifham mabniun ala sukun fi mahalli jarin bi harfil jar. Bakal majrur muta'alliqun bil fi ishtaraita. Dirham majrurun bi man. Majrurun bikam dirhamin ishtaraita. Biman. Man bisa mencarkan apa? Min. Bi majrurun bi min mahdhufah ala ra'il jumhur. Wa ala ra'iz zujaj majrurun bi idhafah kam ilaih. Nah, di sini juga faedah Hanifillah berhubungan dengan apa masuknya huruf jar pada isim istifham. Kemudian apa? Setelahnya yang majrur itu sebagai apa? Bikam dirhamin ishtaraita. Maknanya apa dulu, Ahmad? Dengan berapa dirham kau beli? Nah, dengan berapa dirham engkau beli barang tersebut? Alba harfu jarin jelas. Kam isim istifham mabniun ala sukun fi mahalli jarin bi harfil jar. Wal jar wal majrur muta'alliqun bil fi'li ishtaraita. Dirham majrurun bi min mahdhufa ala ra'il jumhur, yani bikam min dirhamin ishtaraita. Nah, ini ra'il jumhur. Wala ra'yi zajjaj majrurun bi idhafati kam ilaihi. Nah, bikam dirhamin berarti idhafah kam kepadanya, dan yang dipilih oleh jumhur ya Hanifillah ini yang lebih banyak penggunaannya dan lebih mudah penalarannya, ya kan? Bikam min dirhamin ishtaraita. Ya, berapa dirham? Ya, dengan berapa dirham engkau beli. Terus fakam fil mithalil awal. Mithal awal mana? Kam maluk, ya, fi mawdi raf'in bil ibtida' inda Sibawai. Naam, wa 'ala al-khabariyah inda al-Akhfash. Tayyib. Qala unzur al-kitab safhah kada wa kada. Sekarang wa wajhul ibtida'iyyah huna bismil istifhami ma'annahu nakirah. Nah, sisi dikatakan dia ibtida', ya, sebagai mubtada' ikhwanifillah dengan isim istifham bersama dengan kondisi dia itu sebagai apa? Isim nakirah, ya kan? Dia isim nakirah. Wa ma ba'dahu ma'rifah. Dan setelahnya itu ma'rifah. Huwa anal asla adamu taqdimi wa ta'khir. Ini menurut
Sibawayh, bahwasanya yang merupakan hukum asal adalah tidak ada apa? Taqdim wa ta'khir. Tidak ada yang dikedepankan, tidak ada yang diakhirkan. Berarti kalau dia di depan ya mubtada, kalau yang di belakang ya khabar. Ini asalnya. Jadi berlandaskan pada hukum asal. Qala Ibnu Malik rahimahullahu taala fi syarh at-tashil, innama hakama Sibawayh ala kam bil ibtidaiyah wa in kana nakiratan wa ma ba'daha ma'rifah li'anna aktsara ma yaqa'u ba'da asma'il istifhamin nakirah wal jumal wal dzuruf. Nah, alasannya apa? Padahal apa kam di situ apa? Nakirah dan setelahnya ma'rifah, kok kamnya di i'rab sebagai mubtada? Dikarenakan kebanyakan yang jatuh setelah isim-isim istifham adalah nakirah. Demikian pula jumlah dan dzuruf. Wa yata'ayyanu idzaka an yakuna ismul istifhami mubtada'an nahu man qa'imun, man qama, man indak. Tayyib. Fa hakama huna ala kam bil ibtidaiyah wa ala al ma'rifati bil khabariyah liyajriyal baba ala sunanin wahid. Alasannya ini. Tayyib, karena yang banyak jatuh setelah isim istifham ya berupa nakirah atau jumlah atau dzuruf. Misalnya man qa'imun. Nah, siapa orang yang berdiri? Tayyib. Qa'imun kan nakirah. Kemudian man qama ini jumlah. Kemudian man indak ini dzuruf. Sehingga apa? Dipukul rata ya khanifillah. Kam di sini ibtidaiyah. Nah, sedangkan ma'rifah itu khabariyah. Agar apa? Liyajriyal bab ala sunanin wahid, agar dalam bab ini, dalam pembahasan ini semuanya apa? Berjalan dengan satu jalan. Tidak beda-beda. Waliyakunal aqallu mahmulan alal aktsar, dan agar yang sedikit itu dibawa pada kondisi yang mayoritas. Nah, tayyib. Ini pendapat Sibawayh. Adapun pendapat Akhfash yang menyatakan bahwasanya kam pada contoh kam maluk dan yang semisalnya itu adalah kam ya pada kedudukan khabar. Ini juga selain pendapat Akhfash dikatakan di sini wa huwa ra'yul jumhur, dan ini merupakan pendapat jumhur. Wa daliluhu anna tsani akhassu minal ula fa huwa ahaqqu bil ibtidaiyah. Dalilnya bahwasanya yang kedua itu lebih khusus daripada yang pertama, kam maluk. Mana yang lebih khusus antara kam dan maluk? Ya maluk kan, karena dia apa? Ma'rifah, ya tidak? Dia itu ma'rifah. Sehingga yang lebih khusus ini, yang sifatnya ma'rifah itu lebih berhak untuk dijadikan sebagai mubtada. Qala al-musannif fil Mughni ba'da an dzakara al-qaulaini wa dalilahuma wal muttajih indi jawazul wajhaini i'malan lid-dalilain. Dan yang kuat di sisiku adalah bolehnya kedua cara pengiraban tersebut untuk apa? Mengamalkan masing-masing dalil dari kedua belah pihak. Adapun perkara khilaf lughawiyah wa nifil sahl. Karena apa? Secara makna mereka pun sama. Karena khilaf ini tidak sampai mengubah makna. Cuman dari siapa? I'rab antara dia itu ibtidaiyah atau sebagai apa? Khabariyah. Qala ad-Dusuqi fi hasyatihi 'ala al-Mughni wa ma dzakarahu min al-ittijahi huwa at-tahqiq ay anna kullan minhuma yajuzu an yakuna mubtada'an wa yajuzu an yakuna khabaran. Enggak usah tengkar. Jadi kedua-duanya boleh. Bisa sebagai apa? Mubtada, bisa sebagai khabar. Wa hadzal khilafu bainahuma fi ma idza kana ba'da ismil istifhami ma'rifah. Wa amma idza kana ba'dahu nakirah aw jumlah aw dzaraf fayata'ayyanu ibtidaiyatu ismil istifhami kama taqaddam. Ini tanbih yang bagus. Khilaf ini akhwani fillah ya antara grup Sibawayh dan Akhfash. Ini apabila setelah isim istifham tersebut isim ma'rifah. Dengan alasan karena ma'rifah itu lebih berhak untuk sebagai mubtada. Makanya ada khilaf, walaupun dia letaknya di belakang dikatakan sebagai mubtada muakhar.
Tapi apabila setelah kam istifhamiyah tersebut adalah apa? Isim yang nakirah atau berupa jumlah atau berupa dzaraf, maka apa? Yata'ayyan, ya, mesti secara pasti bahwasanya kam itu ibtidaiyah. Nah, isim istifham yang ada di situ sebagai apa? Mubtada. Paham? Nah, ini yang penjelasan dalam Mughni ini perlu diperhatikan. Qala wal Akhfash huwa Sa'id bin Mas'adah Abul Hasan. Qara'a an-nahwa ala Sibawayh. Wa kana asanna minhu. Ya, membaca nahwu pada Sibawayh, dan padahal Akhfash itu lebih apa? Lebih tua daripada Sibawayh. Wa lam ya'khudh 'anil Khalil wa kana mu'taziliyan. Tidak mengambil nahwu dari Al-Khalil, dan dia dulu dari sisi akidahnya adalah Mu'tazili. Dan ini musibah yang banyak menimpa apa? Ulama lughah. Qala Mubarrid ahfadhu man akhadha an Sibawayh al-Akhfash thumma nashi' thumma qutrub. Mubarrid mengatakan, aku menghafal orang-orang yang mengambil ilmu dari Sibawayh, yaitu al-Akhfash, kemudian nashi', kemudian qutrub. Sannaf al-awsat fi an-nahwi wa ma'ani al-Qur'an wal maqayis fi an-nahw wal ishtiqaq wa ghairi dhalik. Tufiya sana 10 wa qila sana 15 wa qila 21 wa 200. Nah, berarti apa? 210 atau 215 atau 221. Taib. Jadi dari silsilah nahwunya dia mengambil ilmu dari Sibawayh. Kalau Sibawayh siapa namanya? Hah? Siapa namanya Sibawayh? Hah? Abu Amr? Uthman? Hah? Sibawayh Amr ibnu Uthman ibnu Qambar Abu Bishr. Baik. Jadi namanya Amr bin Uthman ibnu Qambar Abu Bishr. Untuk akidahnya Sibawayh itu sebentar. Wallah a'lam. Jarang ya, disebutkan oleh para ulama di antara ahli lughah yang akidahnya tayyib sunni, di antaranya Ibnu Faris. Cuman untuk yang lainnya itu tatabbu, dalam artian biasanya mereka menghukumi setelah tatabbu, yaitu meneliti pendapat-pendapat mereka ketika memaknai ayat-ayat sifat, baru ketahuan di situ. Karena memang mereka tidak mengarang kitab tentang akidah, sehingga tidak bisa diketahui dengan jelas, kecuali kalau seorang tatabbu. Kecuali seperti Zamakhsyari yang memang dia pentolan Mu'tazili. Nah, dan dia memang Zamakhsyari walaupun dikenal dari sinahwu, cuman dia memiliki tafsir, sehingga jelas di situ dengan tafsirnya ini kan tafsir Mu'tazilah ini. Gitu. Nah, adapun seperti Sibawayh kita tidak mengenal, tidak melihat dia punya kitab tentang akidah, ya kan? Tentang akidah. Sehingga wallahu taala alam dari sisi akidahnya. Jadi khulasah berhubungan dengan kam, apakah ibtidaiyah atau khabariyah, ini diingat-ingat. Khilafnya kalau setelah kam itu atau setelah isim istifham itu isim apa? Ma'rifah. Kalau isim ma'rifah maka ada khilaf. Kalau setelahnya itu isim nakirah atau berupa jumlah atau berupa dzaraf, maka tidak ada khilaf kalau isim istifham itu fi mahalli raf'in mubtada. Fa'idatun dzakara Suyuti fil Muzhir anna al-Akhfash laqabu 11 nahwiyan. Suyuti menyebutkan faedah dalam Al-Muzhir bahwasanya Akhfash ini laqab untuk 21 ulama nahwu.
Minhum al-Akhfash al-Akbar, Abul Khattab Abdul Hamid Ibnu Abdul Majid ahadu syuyukh Sibawai. Ini Akhfash al-Akbar, syekhnya Sibawai. Wa minhumul Awsat Abul Hasan Sa'id bin Mas'adah tilmidhu Sibawai. Ini yang pendapatnya disebutkan di sini. Ini dia Awsat, tengahan. Wa minhum al-Akhfash al-Asghar Abul Hasan Ali bin Sulaiman, ya, min talamidatil Mubarrid wa Tha'lab. Ini sebagai faedah untuk mengenal ulama-ulama nahwu. Kemudian wa fi tsani yaitu pada contoh kam abdan malakta. Kam abdan malakta. Wa fi tsani fi mawdi'i nasbin 'ala al-maf'uliyah bil fi'li alladhi ba'daha. Ini jelas kalau ini. Ya. Kam abdan malakta. Sebagaimana telah kita lewati tadi, kam isim istifham, apa i'rabnya? Kam abdan malakta isim istifham mabniyun ala as-sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Wa fi tsalits fi mawdi'i khafdin bil ba'. Naam, bikam dirhamin ishtaraita. Cuman yang tadi perlu diingat yaitu pada dirhamin. Dirhamin apa tadi i'rabnya Abdullah? Ada khilaf, yaitu apa? Majrurun bimin apa? Bimin muqaddar, ya kan? Atau yang kedua, naam, tayyib mudhafun ilaih, diidhafahkan ke kam. Wa hiya sakinatun fil ahwali thalathati kama tara. Naam, semuanya sukun walaupun dalam kondisi rafa, nasab maupun majrur. Naam, berarti dengan ini kita selesai dari naam al-mabni ala sukun. Walamma dzakartul mabniya ala sukuni mutaakhiran khasyitu min wahmi man yatawahhamu annahu khilaful asli fadafa'tu hadzal wahma biqauli wa huwa aslul bina. Nah, beliau terangkan di sini. Nah, tatkala aku sebutkan mabni ala sukun ini belakangan di akhir, aku khawatir muncul apa? Pemahaman yang keliru. Nah, pemahaman yang keliru dari orang-orang yang memahami bahwasanya itu menyelisih asal. Maka aku apa? Cegah. Aku cegah gambaran yang keliru tersebut dengan perkataanku wa huwa aslul bina. Untuk apa? Menetapkan dan menegaskan bahwasanya mabni ala sukun itu aslul bina. Nah, ai aslu anwa'i. Wa dzalika li khiffatihi wa thiqalil bina. Tayyib, ya, merupakan apa? Asal jenis bina yaitu mabni ala sukun. Alasannya apa? Ya fanifila li khiffatihi, karena sukun itu apa? Ringan. Sebab ada tidak menyandang harokat. Sukun hakikatnya kan tidak berharokatnya, tidak. Nah, tayyib, dikarenakan ringannya sukun dan apa? Beratnya bina. Wali annal bina'a diddul i'rab. Yang kedua, dikarenakan bina itu lawan dari i'rab. Wa aslul i'rabi bil harakat fa aslul bina'i sukun. Dan asal dari i'rab itu dengan harakat, sedangkan asal bina itu dengan sukun. Ini faedah saja dari sisi penalaran. Nah, barakallahu fikum. Berarti dengan ini kita selesai dari naam jenis-jenis mabni. Walaupun Ibnu Hisham rahimahullahu taala menyebutkan secara global saja, tidak membahas secara spesifik isim-isim yang mabni itu apa. Dan biasanya insyaallah di tempatnya nanti penyebutan apa fiil-fiil yang mabni atau isim-isim yang mabni. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza. Subhanakallah.